ya, bela Cak Nun soal Jokowi Fir'aun, Amin Rais tak usah dilaporkan, ambil saja pesan moralnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengulas informasi terkait dengan Cak Nun di Bali hiruk pikuk viralnya karena telah membuat statement yang kontroversi yang membuat ya kemudian warganet publik Indonesia geram terhadap Cak Nun. Bagaimana tidak, ya ada sebuah pernyataan yang kemudian membuat publik ya dan kita tentu geleng-geleng kepala ya. Bagaimana dia mengatakan bahwa pemilu 2024 ini bakal ya ada desain, ada rencana untuk memenangkan ya, bakal dimenangkan oleh ya rejim, bakal memenangkan ya seseorang, dan itu yang kemudian membuat ya publik kemudian menjadi geram terhadap Cak Nun karena tentu ini berbahaya bagi iklim demokrasi kita di Indonesia. Dan ada hal yang kemudian unik dari Pak Amin Rais kemudian ikut angkat bicara ya, dan seolah-olah bahwa ini ya membela Cak Nun ya, dia membela Cak Nun dengan mengatakan bahwa kita ambil pesan moralnya ya. Kita akan coba bacakan dulu ya bagaimana pernyataan dari Pak Amin Rais ini ya. Bela Cak Nun soal Jokowi Fir'aun, Amin Rais tak usah dilaporkan, ambil saja pesan moralnya ya. Ini ya, Jakarta, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais membela budayawan MH Ainun Najib alias Cak Nun yang viral di media sosial yang menyebut Presiden Jokowi atau Jokowi sebagai Fir'aun. Menurut Amin Rais, melaporkan Cak Nun ke polisi adalah hal yang tidak perlu dilakukan. Ambil saja pesan moralnya. Jika ada yang menghujat, kita dengarkan, begitu pula jika ada yang bersimpati, kita juga dengarkan. Jadi ada baiknya tidak usah dilaporkan ke polisi, karena kalau sedikit-sedikit masalah dilaporkan ke polisi, ujar Amin Rais dalam kanal YouTube-nya Kamis 19 Januari 2023. Dia mengaku khawatir rakyat tidak berani lagi mengekspresikan pendapatnya gara-gara dibungkam ketakutan. Nah, mungkin lonceng kematian demokrasi bertentang makin keras kalau hal ini terus saja berjalan tanpa henti, namun insya Allah tidak sampai ke sana pungkasnya. Sebelumnya tokoh sentral dalam jamaah Ma'iyah MH Ainun Najib atau yang lebih dikenal sebagai publik dengan Cak Nun baru-baru membuat heboh masyarakat Indonesia tak lepas dari ceramahnya yang mengkritik habis-habisan pemerintahan Presiden Jokowi dan para pembantunya. Dalam potongan video ceramah yang beredar luas beberapa waktu lalu, Cak Nun mengatakan bahwa tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan ini selayaknya zaman Mesir kuno. Beliau dengan lantang mengibarkan bahwa Presiden Jokowi sebagai Fir'aun, Antoni Salim selayaknya Korun, dan Lut bin Sarpanjaitan seperti Haman. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun, namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim, dan 10 naga tak enggak 9, 10 saiki sekarang Drake, dan Haman yang namanya Luhut bin Sarpanjaitan, ujar Cak Nun dalam video yang viral. Tentu saja hal tersebut membuat para warganet murka dan menilai Cak Nun sudah keluar dari koridor ceramah yang menyejukkan. Tak ingin berlarut-larut, Cak Nun pada akhirnya langsung melakukan permintaan maaf secara terbuka seperti mana diunggah oleh akun Twitter Wagimandev 212. Cak Nun merasa menyesal dan bersalah dengan apa yang telah beliau ucapkan ya. Jadi Pak Amin Rais ini tampil ya membela Cak Nun ya. Kita tidak tahu apa maksud dari Pak Amin Rais ya, tetapi yang jelas bahwa Pak Amin Rais ini adalah seorang tokoh politisi senior ya, yang tentu kenyang dengan berbagai pengalaman ya, bagaimana untuk menghadapi setiap dinamika dan situasi, gejolak-gejolak sosial maupun ya kompetisi-kompetisi politik, apalagi menjelang ya pemilu 2024. Tentu kita bisa menduga bahwa apa yang disampaikan Pak Amin Rais sebagai pesan moral ini harus dilihat bahwa yang manakah yang dimaksud sebagai sebuah pesan moral yang kemudian harus diambil atau diterima sebagai sebuah kenyataan, sebuah nasihat moral. Ketika Cak Nun mengatakan bahwa Jokowi seperti Fir'aun ya, Antoni Salim seperti Karun, dan Luhut bin Sarpanjaitan sebagai Haman ya,
Tentu ini tidak bisa diterima sebagai sebuah pesan moral, karena itu adalah sebuah ya pandangan yang betul-betul itu menjatuhkan orang ya, dan tidak bisa disamakan ya pernyataan itu, karena bagaimanapun juga Fir'aun dengan Pak Jokowi itu beda jauh. Fir'aun itu adalah seorang yang zalim, dan bahkan zalimnya itu karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan dan yang lainnya. Lalu pesan moral yang mana lagi yang bisa kita ambil sebagaimana ini maksudnya Pak Amin Rais? Kalau ya apa yang disampaikan oleh Cak Nun soal pemilu yang ini bakal sudah disiapkan orang yang akan menang ya, ini kan sangat berbahaya ya bagi kita semua dan iklim demokrasi di Indonesia. Sehingga ya apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais bagi kita ini adalah sebuah sikap ya, upaya untuk kemudian ya menarik ya Cak Nun dan pengikutnya yang mungkin ya masuk dalam barisan Pak Amin Rais ya. Paling tidak itu akan menunjukkan bahwa Pak Amin Rais ini orang yang simpati terhadap Cak Nun ya, dan dengan cara itulah paling tidak itu akan mendekatkan ya Pak Amin Rais kelompoknya dengan kelompoknya Cak Nun ya. Tetapi sejauh yang kita lihat selama ini Pak Amin Rais dengan Cak Nun ini kan tidak sedekat-dekat yang sering kita lihat ya, karena memang ya gerakannya yang berbeda ya. Tetapi momen ini bagi Pak Amin Rais itu dibaca sebagai sebuah peluang ya, dengan adanya statement seperti itu, pembelaan seperti itu, bahwa ambil pesan moralnya ya, setidaknya bahwa Pak Amin Rais menunjukkan rasa empati, simpati kepada Cak Nun, dan dengan begitu mungkin ya dia punya pikiran itu bisa menarik ya simpati daripada pendukung Cak Nun. Tetapi apakah kemudian itu bisa terjadi ya, tentu tak mudah ya, tak mudah. Tetapi yang jelas bahwa kemudian jika pesan moral itu sifatnya adalah bahwa ketika Cak Nun bicara dan membuat pernyataan ya, dan itu diakui sebagai sebuah kehilapan dan menarik pernyataan itu minta maaf ya, tentu itulah yang kita ambil sebagai pesan moral bahwa ya harus mengakui kesalahan kita dan meralat pernyataan itu ya, dan tentu tidak lagi mengulang. Nah, itu yang kita anggap sebagai sebuah pesan moral kepada publik, berani mengakui kesalahan ketika kita memang keliru ya, melakukan kesalahan apapun istilahnya, kesambet apapun itu, karena orang awam tentu tak mudah memahami bahasa-bahasa seperti itu. Tetapi yang namanya kesalahan ya, tentu kita harus legowo mengakuinya dan melakukan permohonan maaf. Dan jika itu yang dimaksud sebagai pesan moral ya, tentu kita apresiasi itu ya, Cak Nun mengakui kesalahan, artinya bahwa pernyataan sebelumnya ya itu kemudian diganti ya dengan pernyataan-pernyataan yang membersihkan nama baik Pak Jokowi, ya nama baik Pak Luhut ya, sebagaimana yang disebut sebelumnya ya, sehingga ya kita bisa menerima bahwa Cak Nun ini orang yang berbesar hati ya, bisa mengoreksi dirinya atas kekeliruan yang terjadi. Itulah yang kita anggap sebagai pesan moral. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.